saya Teresia Angelina, 26 tahun, bekerja sebagai sales activation di salah satu brand cosmetics dan juga freelance model. Dan saya adalah Miss Mega Bintang Banten 2. Cerita kali ini bukan hanya sekedar tentang saya, namun juga tentang seseorang yang bernama Popo. Popo adalah sosok yang mengajarkan saya bahwa perempuan harus mandiri, bisa, dan tahu segalanya. Beliau mengajarkan saya untuk bisa menjadi perempuan yang percaya diri, mandiri, tegas, dan peduli dengan diri sendiri maupun sekitar. Popo juga mengajarkan saya untuk tidak bergantung kepada orang lain, karena pada akhirnya di kehidupan ini, orang yang hanya bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Kegigihan, kerja keras, ketangguhan, dan kesabaran adalah hal-hal yang saya dapatkan dari perjalanan hidup yang tidak mudah. Kehilangan Mama dan Popo sebagai role model hidup saya membuat saya menjadi seseorang yang semakin tegar dan pantang menyerah. Saya tidak bisa terus-menerus bergantung kepada siapapun dan terpuruk akan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Melainkan harus bangkit berdiri, melanjutkan kehidupan saya dan mengandalkan diri sendiri untuk mencapai tujuan hidup saya. Kehadiran saya di Miss Mega Bintang Banten 2024 ini bukan hanya sekedar mengejar kemenangan, tetapi saya ingin menjadi sosok yang menjadi garam dan terang dunia, di mana saya menjadi manusia yang bisa menjadi garam yang memberikan rasa seperti kebahagiaan, kenangan, ilmu, dan juga menjadi terang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Terima kasih Popo untuk semua didikan yang telah Engkau berikan kepada saya hingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. You are my shining star. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita ada di Victoria Square dalam acara ini Top 10 Miss Mega Bintang. Nah, dalam acara Miss Mega Bintang Banten khususnya pemilihannya ada beauty camp. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol apa nih beauty camp. Sudah ada narasumber nih. Halo, apa kabar? Halo, baik. Thank you nih udah meluangkan waktu. Boleh memperkenalkan diri sih, Pak? Halo everyone, ada panggilan nggak buat Rins? Sobat Rins. Oh, Sobat Rins. Halo Yes. Sobat Rins, perkenalkan aku Bima Anugrah, panggilannya Bima, salah satu founder dari Lumia Debute Beauty Camp, salah satu beauty camp yang newcomer ya bilangnya pada tahun ini, but we already expertise in public speaking for many years, tapi kita juga memberikan beberapa training for pageantry. Kalau di sebelah saya, my name is Gabriel. I also have been practicing public speaking throughout my university life. Jadi through this beauty camp that we established earlier this year, Yes. specifically in February 2023, right? So we just want to nourish people who are willing to learn and move forward, because we do have the tagline of our beauty camp, the lights to transform. So we are willing to help people to transform to their best version of themselves. kita juga dengan bangga menyatakan, I think it's the first ever beauty pageant camp in Indonesia yang diinisiat oleh generasi Z. Wih, ini dia, mantap. Generasi Z ini, Iya. mantap. Nah, awalnya nih gimana nih bisa ketemuan, bisa membuat sebuah beauty camp ini nih? Mungkin Gabriel. So we actually met in one of a pageantry competition late in 2022. Iya. Jadi kita juga bantu teman kita, one of our friends that we met in the pageantry that we previously competed in, yaitu Ayu Michelle. Oh, Ayu That's her, Michelle, yes. okay. Ayu Michelle. So we actually initially established this beauty camp not because we actually want to be here, but we just
it's actually for her sake, jadi biar dia kelihatan Iya. legitimately prepared gitu Iya, aja iya. sih. Tapi ya we don't know that we could get this far kan. Iya. Jadi awalnya di tahun 2023 itu sebenarnya itu di bulan dari Desember 2022 kita memang sudah ada obrolan untuk membuat sebuah beauty camp dan kebetulan memang teman kita itu Ayo Michelle yang sekarang menjadi top 10 Miss Mega Bintang dan berkompetisi di internasional di Panama menjadi pemenangnya Reina International del Chocolate. Ingin pada saat itu mengikuti audisi nasional untuk Miss Mega Bintang first ever audition di bulan Januari atau Februari? Dia di bulan Maret. If I'm not mistaken, it's supposed to be take place in March. Di Tapi bulan we've been Maret. prepared Ya, since kita December. prepare-nya itu. Nah, karena hal tersebut kita juga ya udah kita sekalian bentuk ini beauty camp dengan our first ever apprentice-nya Ayu Michelle dan ternyata syukur alhamdulillah kita dapat best result juga. Mantep. Nah, pertanyaan ini banyak juga orang-orang yang pengen masuk pageant tapi kan mungkin butuh knowledge ya dan lain-lainnya. Nah, pengen tahu juga di beauty camp ini belajar apa aja sih? Nah, siapa yang mau jawab nih? Ya. Mungkin dari aku dulu, nanti Gabriel lanjutkan apa-apa aja sih trainingnya. Iya itu ya. Untuk ini mana nih kameranya? Ini nih. Untuk kamu the next queen di Indonesia dan akan merepresentasikan Indonesia baik di kancah internasional ataupun merepresentasikan provinsi kamu di ajang nasional. Jangan pernah takut untuk terjun ke dunia beauty pageant dikarenakan kebutuhan kamu akan kita provide di beauty camp ini. Jadi pentingnya beauty camp itu adalah karena terkadang calon-calon queen ini itu takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, biaya apa yang mungkin akan keluar atau apa kelebihan dalam diri yang harus ditonjolkan, apa kekurangan dalam diri yang harus diasah menjadi kelebihan seperti itu. Nah, disinilah kami memberikan kesempatan untuk calon queen nanti belajar di training camp kami karena di sini kami memiliki kelas public speaking, personal branding class, catwalk class, English class juga, dan beberapa kelas tambahan yang akan disesuaikan, diformulasikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada queen pada saat itu. Nah, bagaimana kelas-kelas yang kami berikan ini akan dijelaskan oleh Gabriel. Okay, jadi before we actually enroll our potential apprentices in the classes that we have, kita sebenarnya juga also conduct assessments, right? So we are going to measure how far they've mastered certain specific skills before they actually measure. Jadi sebenarnya sebelum kita assign potential apprentices kita ada assessment. Jadi kita mau ukur mereka sudah sejauh mana menguasai skill-skill spesifik yang diperlukan dalam pageantry ini. Jadi penilaian umum di awal ya, Gabriel. Terus juga setelah kita tahu their measured skills itu sudah sampai mana, jadi kita formulate as Bima earlier mention itu baru kita kasih ini anak sebenarnya udah cukup bagus, tapi kayak it still needs to be polished because there's always room for improvement kan. Iya betul itu ya. Jadi bagaimana kelas ini, maksudnya itu kelas public speaking kita akan ngobrolin apa, catwalk akan ngobrolin apa, Kalau public speaking kita biasanya karena in pageantry you need to always interact and socialize dengan orang-orang yang revolves around the pageant, around the competition kan. Jadi you have to have a good communication skills so you don't misunderstood. Terus juga other than those daily basis conversation or interaction that you're going to have, kamu juga akan ada public speaking presentation kan, misalnya ada speech, ada question and answer. Kalau di speech kita biasanya dig into them
who they really are before coming to the competition, what kind of message that they want to convey, that they want to spread around, gitu. Jadi kita juga research about the potential apprentices before we finally showcase who they really are juga. Iya gitu. Kalau misalnya mungkin secara umum gitu kan menambahkan atau menyimpulkan yang Gabriel utarakan tadi bahwa kelas public speaking kami mensyaratkan untuk calon beauty queen kedepannya mengetahui diri dia sendiri itu seperti apa. Itu yang paling penting pertama, karena sebelum dia speak to public, berbicara kepada masyarakat, kepada publik, mereka harus tahu terlebih dahulu tentang bagaimana sih diri dia, apa nilai atau value yang dia punya. Betul. Dan setelah itu baru kita asah, ya seperti Gabriel bilang, memformulasikan sesuai apa yang dia bisa. Nah misalnya dia dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik in public speaking gitu ya, ketika berbicara di depan umum. Tapi ternyata ketika beauty pageant kan terkadang ketika dia diantar ke ajang internasional itu kan menggunakan bahasa Inggris untuk sebagai bahasa pengantar untuk bersama teman-temannya ya gitu kan. Nah sehingga ternyata dia kurang di bagian sana. Nah, kita asah di bagian bahasa Inggrisnya dan skill-skill public speaking dalam bahasa Inggris seperti greeting, introducing yourself, memperkenalkan diri dan lain sebagainya seperti itu. Kalau catwalkers, kita juga memiliki mentor ya Gabriel. Nah, itu kita akan asah lagi. Kalau misalnya catwalkers pageant sama model kan berbeda. Nah, apakah hipsnya harus lebih main, apakah tangannya harus berekspresi gesture-nya seperti apa, dan apakah jalannya harus one line atau tidak, mutarnya seperti apa. Nah itu tuh kita juga ajarkan gitu. Wah mantap ini. Basicnya jadi semakin dilengkapi semua ya As secara we ini. said, we need to always know our potential apprentices kan. Karena saya sama Bima kan specialized in public speaking kan. Sometimes untuk catwalk kita juga collaborate sama high qualified mentors. Karena di Michelle juga kita kemarin banyak kolaborasi ya. Karena along the way there are so many supportive parties who are actually came to make Ayu Michelle the way she is. Jadi kita juga tidak menutup diri untuk semuanya akan kita handle, bukan gitu. Tapi kita expertise-nya di bagian mana, in terms of regarding of this adalah public speaking dan beberapa skill-skill lain. Nah, apabila nanti mereka ingin lebih advance lagi dan kita memiliki networking kepada mentor lainnya di luar dari beauty camp kami akan mewadahi itu. Ataupun ketika mereka menginginkan, oke, kita mau photoshoot gitu. Nah, mungkin saya bukan fotografer, mungkin Gabriel juga bukan makeup artist atau apapun itu yang bisa menghandle semuanya, tapi kami bisa menjadi wadah untuk mempertemukan beauty queen dengan desainer, beauty queen dengan fotografer, dengan makeup artist, dengan hairdo. Karena kan berkaitan semua tuh ya. Itu berkaitan semua, makanya dibilang pageant ini adalah industri gitu loh. Karena dia it's part of entertainment, tapi spesifik dia juga industri pageant ini tuh melingkup ke beberapa ngelink ke beberapa ini ya. Ada styling artist, kebetulan Bima juga quite expertise in styling sebelumnya. In our previous saling melengkapi jadi in previous our previous apprentices itu mostly styled by Bima, Julia, the top 6 Miss Universe Indonesia Bali. Itu kayak full di style sama Bima. Tapi sebenarnya memang pada akhirnya pun kami sebagai mentor juga learning by doing juga gitu loh. Di balik kami juga digging to learn dari our experts lagi gitu ya. Kita juga memang menggunakan our commitment, our value untuk belajar lagi sambil kita mengarahkan juga kepada queen kita gitu. Nah, kalau program beauty camp ini biasanya diadakannya berapa lama sih? Sebenarnya itu based on request of our potential apprentices. Ada yang mau initial classes aja, jadi dia they want to learn aja, so they want to do everything afterwards by themselves. Ada yang benar-benar minta kita assist kayak Ayu Michelle, kita benar-benar assist from the very first
step of her journey. 5 Iya, bulan ya, 5 Yes, bulan around ya. 5 Iya, months. 5 months ya. Yes. Wow, Mungkin mantap. nambahin sedikit. Boleh. Ya seperti yang dikatakan oleh Gabriel tadi, kita sesuai dengan permintaan by request. Ada yang datang ke kami Iya. 2 minggu sebelum berkompetisi, ada yang datang 1 bulan sebelum berkompetisi, ada yang datang 1 tahun sebelum berkompetisi. Jadi kita tuh untuk sekarang aja ada yang datang approach kita itu untuk di tahun depan. Iya. Maksudnya itu bukan di 2024 tapi di 2025. Jadi sebenarnya memang itu yang lebih kita prioritaskan. Mengapa? Iya, Karena kita tahu setiap untuk menjadi beauty queen itu harus ada transformasinya dulu. Iya, gitu iya, loh. betul. Sehingga nah, perbedaan kami dengan another beauty camp adalah kami memiliki measurement, evaluation gitu loh. Maksudnya itu evaluasi yang terukur gitu. Iya. Nah, apa bentuk pengukurannya? Kita lihat dulu seberapa lama dia training dan ketika dia training itu dia disiplin atau tidak. Nah, ketika itu kita juga memberikan last test kepada mereka gitu kan, sehingga dari hasil akhir itu kita evaluasi lagi apakah dengan standar beauty pageant posturnya sudah cukup baik apa belum. Apakah untuk standar beauty pageant ketika dia berbicara di depan publik itu sudah baik atau belum, sudah sesuai standar atau belum. Apakah dia menggunakan smiling voice atau tidak, apakah dia Smiling voice, iya, yes. that's really important. I It's mean, actually a must in pageantry because you need to convince and actually inviting people to do the message you are spreading gitu. karena kan banyak orang namanya juga beauty queen gitu. Iya, Maksudnya, iya. it's not only beauty, it's also being a queen. You need to be intelligent, you need to be smart, you need to be have a good manner gitu kan. Jadi mungkin for everyone, untuk siapapun itu yang mau menjadi ratu, mungkin tidak bisa menjadi ratu kerajaan Inggris atau putrinya dari Yogyakarta, tapi mereka they can be their own queen gitu loh. They can be the queen gitu loh untuk siapa? Untuk their community gitu loh. Siapa komunitasnya yang tergantung apakah dia concern terhadap isu apa, siapa yang mendengarkan dia. Nah, platform ini beauty pageant ini tuh wadah untuk suara lebih didengarkan, untuk mereka mampu memberikan aspirasi yang baik, terutama bagi mereka yang in the young generation. Gitu. Sometimes it's just too early for them to get into politics kan. Jadi pageantry is just like the more affordable way to be heard. Ya, jadi sebenarnya ini juga nggak cuma buat pageant, juga buat orang juga yang mau meningkatkan skillnya juga Actually, bisa Yes. ya kan, di karir. Benar, jadi di kita bisnis juga into korporasi yang mau bekerja sama atau pemerintahan juga banyak ingin untuk menambah skill public speaking mereka atau bagaimana kemampuan berkomunikasi di dalam sebuah korporasi atau bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Wah, mantep nih. Oke, satu buah pertanyaan terakhir nih. Apa yang menjadi core value-nya nih, atau keunggulan atau rahasia suksesnya? Ini sesuai rahasia sukses. Iya dong. Investasi. Rahasia investasi sukses. Rahasia investasi sukses. Ini kan juga investasi nih kan. Yeah, It's like investment, right? Knowledge is a very knowledge good investment. I may probably start. As we said, our formulation has always been according to our potential apprentices. Yes. Tapi the main general value that we actually upholds to adalah the light to transform. We are here to help and assist each and everyone who are willing to learn to achieve their best version of themselves. That is why kita sangat, I don't know, we just like to educate, I think. Yeah, we just like Passionate. to share. Punya passion di situ ya? Yes, Yeah, we like to just share what we have because we believe that if we share and if we widespread what we have, we'll have and we will earn more gitu kan. Jadi that's the main and core value that we are upholding. Menambahkan sedikit. Boleh tuh. Lebih ke filosofisnya, balik ke filosofis lagi. Lumiah de Beauté itu artinya adalah cahaya kecantikan. Nah, so kenapa menjadi tagline-nya adalah the light
to transform karena kita yakin cahaya ini tadi merepresentasikan knowledge. Karena kan kita selalu melihat pengetahuan atau membaca adalah jendela untuk melihat dunia dan lain sebagainya. Betul. The light is represents the knowledge itself yang kita berikan, yang kita teach, kita mentoring kepada our beauty queen. Nah, jadi core value ini tadi, nilai utama ini tadi adalah cahaya untuk bertransformasi. So, ketika queen itu datang ke kita, kita analogikan adalah kambing. Tapi ketika lucu ya, betul itu adalah kambing. Tapi ketika dia selesai dari kita pengen dia adalah macan. Kita ingin dia adalah singa. Kita ingin dia adalah harimau yang bisa punya power, yang bisa lebih berpower lagi. Dalam artian adalah mereka mampu untuk bertransformasi. Dan salah satu icon kita adalah butterfly, because butterfly is represents the transformation metamorphosis itself gitu loh. Nah, mungkin sebelumnya ketika dia lihat media, melihat kamera mungkin sedikit grogi, tidak tahu apa yang mau dibilang. Kita banyak juga ngehandle queen yang ngeblank ketika melakukan speech atau ketika ditanya interview, tapi setelah kita berikan formulasi kita ini tuh bukan cuman sekedar dari sisi knowledge teori, tapi di sini juga kita dari general assessment yang kita lakukan pertama kali itu kita juga melihat dari sisi psikologisnya. Apakah ternyata ketika dia tidak mampu untuk berbicara di depan publik itu dikarenakan pengetahuan yang kurang, atau ada keraguan dikarenakan ketakutan emosional saja, atau hal lain gitu loh. Nah, kalau misalnya yang problemnya adalah sisi psikologisnya, nah dari situ kita akan memulai dulu. Kita harus bisa nge-convince diri dia untuk mampu confident ya, percaya diri yang paling penting itu. Betul. So the light to transform is our core value. Wah. Tapi as we said, we are not only limited to beauty pageant, nor actually specifically for beauty queen. Kita sebenarnya open for everything. As we said juga corporation, any entity who are willing to collaborate, to educate. Tapi so far kita baru handle beauty queens aja ya. Karena kita masih prematur dan baru banget gitu kan. Tapi dengan aku bilang Gen Z ini tadi, I believe that we can accelerate it. Kita bisa mengakselerasikannya, tapi bukan berarti kita naik tingkat skip all the process, tapi mengakselerasi itu adalah kita mempercepat diri kita dengan more effort gitu loh, dengan usaha yang lebih, dengan training yang kita lakukan lebih ini lagi, waktu yang kita keluarkan lebih banyak untuk fokus ke sini gitu loh, sehingga saya yakin industri ini seharusnya ramah dengan young generation. Industri ini tidak seharusnya mendiskriminasi mereka yang baru, karena kadang ketika kita masuk ke industri baru, misalnya anak muda masuk ke bisnis, anak muda masuk ke berbagai lini, itu terkadang kita mendapatkan diskriminasi dari senior gitu loh. Nah, tapi saya yakin industri pageant seharusnya bisa membuka wadah yang baik untuk for our generation gitu, because the next queen is coming from our generation. Kita ternyata udah punya generasi baru lagi, bukan gitu loh. We are not the youngest. Makanya saya jadi seorang milenial mengangkat nih, mengekspos Gen Z nih. Sebenarnya kan gap antara antar generasi itu kan bukan sebuah hal yang harus kita menjadi versus ya, tapi kan seharusnya itu kolaborasi, apa yang lack of millennials tapi baik di kita, apa yang kurang di kita tapi baik di millennials, itu we can collaborate. Fixing each other. Oke, hari ini saya belajar. Kita juga belajar banget. Banget, dan Beauty Camp dan thank you banget nih, sukses. Terima kasih. Nanti buat doain ya kita it's actually not really succeed, cuman lebih semoga rahasia sukses yang dari Rin sendiri itu bisa kita pelajari. Amin. Nanti juga bisa di tempat Victoria Square ini, teman-teman dari Beauty Camp bisa di activity dan lain-lain. Iya, karena di sini ruangannya sangat oke ya untuk kita It's very comfortable. Everything that we need actually. Nah, pas kan? Catwalk kelasnya enak, runway bisa panjang, dan tempatnya juga nyaman, tidak terlalu berisik. Nah, cocok ya. Cocok banget. Oke, kalau gitu thank you so much ya teman-teman, sukses. Thank you.
Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Yang teman-teman penasaran nanti bisa lihat di Instagramnya, nanti saya taruh di description biar tahu lebih lanjut. Oke, thank you so much sekali lagi Bima dan juga Gabriel. All the best ya. Bye bye, see you guys in Bye-bye. our beauty camp. Oke.